Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ini kita masih grup WA ya. Di dalam grup WA itu ada link untuk masuk ke classroom, ada juga link untuk mengerjakan podcastnya nanti, dan ada juga link untuk kita berjumpa di Google Meet sebentar pukul 2 Nah, jangan lupa juga masing di classroom mengambil tugas dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan hari ini, Nak? Ini siang, sehat? Bagus. Selalu bersyukur karena selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap belajar daring, dan jangan lupa juga selalu berdoa agar situasi pandemi ini segera berakhir dan kita kembali belajar secara luring atau langsung, ya Nak? Dan jangan lupa juga selalu belajar di rumah, baik buku yang diberikan sama ibu guru, bapak guru, maupun yang diambil dari Google. Untuk memulai pembelajaran ini, saya mau absen dulu. Siapa yang belum hadir? Topik sudah hadir. Saron, Nur Alamsa. Tadli dulu pimpin doa sama teman-temannya. Fadli. Ya, terima kasih ya Nak Fadli. Tujuan kita berdoa ini supaya dilancarkan dan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita manfaatkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk memberi semangat, mari kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, Garuda Pancasila. Ya, menyanyi saya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju. Bagus semua. Pekan lalu kita sudah masuk pengelompokan bahan hasil pertanian. Pengelompokan bahan hasil pertanian itu ada dua ya. Ada berdasarkan sumber komunitas yang diperoleh dan berdasarkan karakteristik agronomis, fisiologis, dan nilai gizinya. Jadi kalau nilai gizinya itu tergantung apakah dia sumber protein atau sumber karbohidrat atau sumber lemak. Kalau berdasarkan fisiologisnya, apakah itu bahan pangan itu mudah rusak, agak lama rusak atau tahan lama. Kalau berdasarkan agronomisnya itu, misalnya bahan pangan itu bersumber dari hewani atau dari ternak atau dari hasil perkebunan atau dari hasil serealia. Jadi pada hari ini ada beberapa pembagian. Jadi nanti kita bagi tugasnya ya, ada dibagi tugasnya. Setelah itu kalian mengerjakan, setelah itu kalian presentasi dan menarik kesimpulan ya. Tujuan dari pelajaran ini ada 4 tujuannya, yaitu menjelaskan sifat bahan hasil pertanian, meliputi sifat fisiologis dan kimiawi ya yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, membandingkan sifat bahan hasil pertanian, sifat fisiologis dan kimiawi. Yang ketiga, menunjukkan nilai sifat bahan ya, menunjukkan sifat bahan hasil pertanian, apakah dia itu sifat fisiologis atau kimiawinya. Dan yang keempat adalah merumuskan sifat bahan, apakah sifat biologis dan kimiawi. Gambar apa ini Nak di atas? Ada yang tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar ikan. Ada ikan yang tidak segar dan ada ikan yang segar ya, ada ikan segar dan ada ikan yang tidak segar. Mungkin dari kalian tahu apa penyebabnya ikan ini ada yang segar ada yang tidak? Coba Nur Alamsa, kira-kira apa penyebabnya ini? Ya betul, tidak disimpan di dalam kulkas atau disimpan di dalam yang ada es batunya sehingga bisa berlama. Ada lagi yang tahu? Ya betul, sudah lama dipanen ya. Yang ini sudah lama dipanen ya, sudah lama dipanen sehingga dia mengalami proses pembusukan ya. Ada lagi yang tahu Nak, kenapa bisa ikan ini tidak segar kelihatan? Iya betul, jadi tidak disimpan ditangani secara baik dan tidak disimpan bersama dengan es, sehingga dia ini termasuk produk yang mudah rusak ya, produk yang mudah rusak sehingga kelihatan tidak segar. Saya juga ada yang ini gambar apel ini ya. Kita ketahui bahwa itu apel itu termasuk buah klimaterik ya, buah klimaterik. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan buah klimaterik?
Ya, silakan. Buah yang memiliki kenaikan laju respirasi di tingkat tinggi. Ya, betul ya. Jadi buah klimaterik itu adalah buah yang memiliki kenaikan kelas respirasi yang paling tinggi sebelum pemasakan. Jadi dia itu laju respirasinya tinggi pada saat dipanen. Ya, contohnya ini seperti mangga, pepaya, tomat, pisang dan lain-lain. Nah, lawan dari buah klimaterik ini ada namanya buah non klimaterik. Buah non klimaterik. Ada yang tahu apa itu buah non klimaterik? Yang tidak mengalami kenaikan atau perubahan laju respirasi setelah dipetik. Ya, betul. Jadi buah non klimaterik itu adalah buah yang tidak mengalami kenaikan atau perubahan laju respirasi setelah dipetik atau dipanen. Jadi dia itu tidak mengalami lagi proses perubahan respirasi. Ya, contohnya itu adalah beri-berian. Ada beri-berian apa ini? Jeruk. Ya, jeruk juga termasuk buah non klimaterik. Anggur juga termasuk buah non klimaterik. Nanas, melon. Jadi kalau dia dipanen itu pada saat mentah, maka tidak terjadi perubahannya. Dia tetap simpan lama, tetap mentah. Berbeda dengan buah yang klimaterik. Kalau dia dipanen meskipun belum matang, ya dia akan mengalami perubahan respirasi terus perubahan kematangan. Yang nanti dia akan masak dengan sendirinya meskipun tidak terlalu masak seperti buah yang dipanen secara matang. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada gambar ya. Nah, gambar apa ini nak? Buah-buah, ada sayur-sayuran, ada tomat yang dikemas ya. Ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikemas. Ya, dikemas. Ada yang tahu mengapa, apa fungsi pengemasan ini? Ada apa fungsinya ini sehingga sayur-sayuran ini dan buah-buahan ini dikemas sih? Ya, jadi ini fungsinya ini menghambat laju respirasi sehingga buah-buahan ini sayur-sayuran ini respirasinya terhambat sehingga proses pemasakannya itu lambat. Ya, betul. Ya, jadi agar laju respirasinya terhambat. Betul sekali, saudara. Sifat bahan hasil pertanian itu ada 3 ya. Ada sifat fisis, ada sifat fisiologis, dan ada sifat kimiawi. Ya, sifat fisis meliputi sifat morfologis, sifat indrawi, dan sifat mekanis dari hasil pertanian. Apa itu sifat fisis komunitas hasil pertanian? Jadi sifat fisis hasil pertanian itu terbagi 3. Ada yang morfologisnya, seperti bentuknya, bagaimana bentuk dari buah itu, ukurannya, bagaimana ukuran dari bahan hasil pertanian itu, sifatnya, bagaimana sifat permukaan dan susunan dari bahan hasil pertanian, warnanya. Itu termasuk sifat fisis yang berhubungan dengan sifat morfologisnya. Yang kedua adalah sifat indrawi. Sifat indrawi ini seperti yang bisa ditangkap oleh manusia, seperti bau, bagaimana baunya, rasa, bagaimana rasanya, aroma, dan warnanya. Dan ada juga yang ketiga itu sifat fisik, ya, seperti ukuran, bentuk, kekerasan, dan lain-lain. Itu termasuk sifat fisis yang berhubungan dengan sifat fisiologis bahan hasil. Ya, sifat fisiologis ini yang berhubungan dengan proses metabolisme yang terjadi, ya, mulai bahan hasil pertanian tersebut tumbuh sampai bahan hasil pertanian tersebut dipanen, bahkan setelah panen, ya. Misalnya proses fotosintesis, respirasi, fermentasi, itu semuanya termasuk daripada sifat fisiologisnya. Kalau yang berhubungan dengan sifat kimia itu yang berhubungan atau berkaitan dengan zat gizi yang terkandung di dalam bahan hasil pertanian itu. Ya, misalnya karbohidrat, protein, bagaimana jumlah proteinnya, lemak, berapa jumlah lemaknya, vitamin, mineral, dan air. Ya, jadi itu berhubungan dengan sifat kimia daripada hasil pertanian. Paham ya? Jadi kemarin itu kita sudah bagikan atau LKPD-nya dalam classroom. Ya, sudah dibuka semua classroom-nya. Ada di situ, kalian bisa ambil LKPD-nya, baru kerjakan, ya. Contoh LKPD itu misalnya begini, ini salah satu contoh. Nanti ada di bawahnya itu LKPD yang kalian kerjakan, ya, masing-masing siswa mengerjakan. Contohnya begini, kita lihat ini buah apel, ya, buah apel. Bagaimana sifat fisisnya? Kalian catat. Sifat fisis dari buah apel itu bulat, warnanya agak merah, daging buah agak keras, ya, kalian tulis. Selanjutnya sifat kimiawinya, ya, sifat kimiawinya itu bagaimana bahan itu mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan air, ya, dan air. Dan yang berhubungan dengan sifat fisiologisnya itu apakah buah itu buah klimaterik, ya, seperti ini buah apel ini buah klimaterik, ya. Perishable, rusak, ya. Berubahnya warna kulit yang tadinya warna hijau menjadi kuning kemerah-merahan. Dagingnya yang tadinya keras berubah menjadi agak lunak, ya. Teksturnya yang tadinya keras menjadi empuk atau lunak. Itu tugas kalian di situ, ya.
Tugas kalian tulis fisik, sifat kimiawi dan fisiologisnya dalam LKPD-nya nanti. Kalian cari di Google atau di buku materinya, kalian cari. Ya, kalian cari di bukunya. Waktu Bapak kasihkan adalah 5 menit, kemudian Bapak muncul kembali sambil kalian mempresentasikan. Oke, sudah. Ya, sekarang kita mulai dulu dari topik hidayat. Ya, betul. Ya. Ya. Ya, bagus ya. Beri aplaus dulu sama topik hidayat. Ya, jadi sudah betul ya. Jadi sifat fisik dari pisang ini ya, warnanya jelas, warna kulitnya itu kekuning-kuningan ya, dan ada juga bintik-bintik hitamnya ya. Panjangnya itu sekitar ya kurang lebih 25 sampai 30 cm ya, dan dagingnya lunak dan berbau aroma khas pisang ya. Nah, kandungan kalau sifat kimiawinya ya, tentu dia pisang ini mengandung air, protein, karbohidrat, serat dan kalsium ya. Nur Alamsa lagi, Nur Alamsa yang bagian keduanya. Bagian keduanya ini mengenai sayur-sayuran. Ya, betul. Ya. Iya. Iya. Ya, bagus ya. Jadi sayur-sayuran ini termasuk pangan mudah rusak. Jadi kalau disimpan di ruangan terbuka ya 2 hari paling lama itu sudah layu. Dia memiliki kadar air yang tinggi, sehingga biasanya itu penjual sayuran itu selalu menyiram ini buahnya, sayur-sayurnya supaya tidak kehilangan air ya, dan tetap segar ya. Dari Teleng mungkin ada masukan atau tanggapannya, coba. Sifat khususnya itu kayak warna coklat, Ya. warna kuning dan keras, dan berbentuk silinder dan memang menggunakan silinder. Sifat kimiawinya mengandung air dan putih, sayuran dengan bervariasi. Sifat fisiologisnya itu sayur parasida atau agak cukup rusak. Ya, betul ya. Ubi kayu ini sudah jelas sifat fisiknya keras dan warnanya itu warna coklat ya, warna coklatnya. Nah, dia ini ubi kayu ini mengandung pati air. Jadi di LKPD juga itu ada refleksi. Jadi kalian tulis nanti di situ bagian materi mana yang menurut kalian sulit kalian pahami ya, kalian sulit pahami, dan pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak ya, kalian tulis sejujurnya ya di apakah kalian bisa memahami materi ini, kalian tulis di bukunya ya, selanjutnya apakah kalian nyaman dengan pembelajaran daring, kalian tulis juga di situ, dan model pembelajaran apa yang kalian inginkan pada pertemuan mendatang ya, itu yang ada di LKPD-nya, kalian isi nanti ya. Paham ya? Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Ya, silakan nak, kalau ada yang bisa memberi kesimpulan. Iya. Iya. Ya. 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 Ya, betul. Ya, betul. Ya, bagus. Beri aplaus dulu sama Nur Alamsa. Mantap. Ya. Jadi itu kesimpulannya tadi ada ya. Saya pertegas lagi, jadi sudah pelajari bahwa sifat bahan pangan itu ada 3, yaitu sifat fisik, sifat kimiawi, dan sifat fisiologis ya. Nah,
itu di classroom ada juga nanti kalian ambil itu link ujian harian ya, kalian klik itu nanti di situ kalian bisa langsung jawab dan kalian nilainya ya. Jadi kalau misalnya rendah kalian ulangi atau media, kalau misalnya sudah di atas 70 ya ambillah, dan kalau masih di bawah 70 kalian ulangi kembali sampai nilai tuntas ya, nilainya tuntas. Paham ya? Ada pertanyaan nak? Oke. Selanjutnya untuk tindak lanjutnya ini juga di LKPD. Nah, ini dia. Ya, ini ada LKPD-nya itu ada buah apel nanti, ada buah apel Malang dan apel Puji yang sudah diiris. Apel ini mengalami pencoklatan ya setelah dipotong, atau dia mengalami brownish, pencoklatan ya. Jadi tugas kalian itu kira-kira buah apel mana yang berwarna lebih coklat, apakah buah apel Malang atau apel ya. Jelaskan mengapa buah apel itu lebih coklat, dan tentukan pula proses yang terjadi pada kedua apel tersebut dan apa penyebabnya sehingga dia berwarna coklat ya. Itu tindak lanjut yang kalian kerjakan nanti di LKPD-nya. Oke, paham? Iya. Kita beri dulu aplaus kepada peserta yang aktif. Saya lihat ini yang aktif adalah Nur Alamsa ya, Nur Alamsa yang aktif, Nur Alamsa. Jadi kita beri aplaus dulu sama Nur Alamsa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Untuk pembelajaran berikutnya pekan depan kita masuk ke menganalisis tanda-tanda penyebab kerusakan bahan pangan ya, menganalisis tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Jadi lanjutan daripada KD2 ini sifat bahan hasil pertanian. KD3 adalah menganalisis tanda-tanda penyebab kerusakan bahan pangan. Jadi di situ nanti kita jelaskan bagaimana apa penyebabnya ini bahan bisa rusak, apakah dia pengaruh dari apa. Itu nanti dijelaskan nanti depan ya. Paham ya? Oke. Silakan Taufik Hidayat pimpin doanya dulu. Pimpin doanya, doa selesai pembelajaran. Silakan Nak Taufik. Iya. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak pesan tetap selalu belajar ya, dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Jangan diperoleh, jangan dilupakan, dan selalu mencuci tangan kalau keluar dari rumah dan memakai yang jelas. Kalian harus terapkan 3M untuk menjaga kesehatan. Jadi mencuci tangan, memakai dan menjaga jarak ya, agar kita terhindar dari penyakit corona. Ya. Bapak tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.